Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pelarangan pernikahan sejenis itu tidak konstitusional. Itu dibuat tanggal 28 Juni 2013. Dan dengan demikian undang-undang ini di California, saudaraku ya. Undang-undang di California menyatakan bahwa harus mau menerima kalau ada misalnya pria dengan pria yang mau menikah, itu gereja harus melayani. Shalom saudaraku, kalau kita mengikuti akan berita-berita yang hari-hari ini viral, maka salah satunya adalah keputusan dari presiden baru, ya presiden Amerika yang baru dilantik, yaitu Presiden Donald Trump, yang menyatakan bahwa hanya ada 2 gender di Amerika Serikat, yaitu pria dan wanita, male and female. Dan dia juga katakan these sexes are not changeable. Jadi jenis kelamin ini tidak bisa ditukar-tukar bolak-balik. Dengan demikian dia menentang akan transgender, saudaraku. Nah, apa yang dia kerjakan ini mungkin merupakan kejengkelan dari Presiden Donald Trump karena kebebasan yang nggak masuk akal yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yang mana mengadopsi akan kebebasan untuk berekspresi sampai mereka mau memilih jenis kelamin itu pun diizinkan oleh pemerintah, demikian. Nah, sebagai salah satu contoh, saudaraku, ini yang saya kumpulkan, paling sedikit dikatakan ada 15.000, bahkan ada yang mengatakan 22.000 anggota militer yang kecenderungannya itu transgender. Dan waktu saya cek, saudaraku, ternyata ini ada dampak terhadap pembiayaan kesehatan mereka. Saya tanyakan, coba cari data, apakah pemerintah Amerika harus, ya pada waktu pemerintahan yang lama dengan peraturan yang lama, harus membiayai kalau ada anggota militer yang mau ganti kelamin. Operasi ganti kelamin. Dan ternyata betul, saudaraku. Iya, itu tahun 2016 sudah dinyatakan bahwa Departemen Pertahanan Amerika itu menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk membiayai kalau ada anggota militer yang wanita mau jadi pria atau pria mau jadi wanita, itu operasi transgender itu dibiayai oleh pemerintah. Dan pembiayaan tentara yang itu dengan urusan transgender itu tahun 2015 saya catat di sini itu 2,5 juta US dollar, bukan angka yang kecil, ya 39,3 M rupiah. Kemudian meningkat dan yang terakhir ini tercatat 8,4 juta US dollar. Atau 137,6 miliar rupiah. Jadi apa yang menjadi keputusan Presiden Donald Trump ini memangkas akan pemborosan dalam hal tersebut. Nah, saudara, dia juga berencana untuk melarang individu transgender menjadi anggota militer. Tapi ini dibantah, ya ada yang membantah dan mengatakan bahwa itu belum dilaksanakan. Memang bagaimanakah penerapan dari apa yang menjadi keinginan, keputusan dari Presiden Donald Trump ini, menurut saya itu tidak mudah, saudara. Pasti ada perlawanan hukum yang dilakukan oleh kelompok pro-LGBTQ. Nah, saudaraku, sedikit kita flashback ya. Saya pernah diskusi dengan seorang teman di Amerika, dia seorang hamba Tuhan, itu tahun 2013, dia resah karena Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pelarangan pernikahan sejenis itu tidak konstitusional. Itu
dibuat tanggal 28 Juni 2013. Dan dengan demikian undang-undang ini di California, saudaraku ya. Undang-undang di California menyatakan bahwa harus mau menerima kalau ada misalnya pria dengan pria yang mau menikah, itu gereja harus melayani. Kalau tidak mau melayani, bisa dilaporkan. Nah, ini yang menjadi keresahan dari teman saya pada waktu itu. Dia berkata, apapun juga saya tidak akan lakukan. Ya, mestinya saya akan berpikir dengan logika umum ya. Saya katakan, kalau dia mau menikah, cari aja gereja yang mau menikahkan gitu ya. Kalau gereja kita nggak mau menikahkan, terus bagaimana? Mereka kan nggak bisa maksa. Oh, bisa lapor katanya. Bisa lapor ke pemerintah dan pendetanya bisa dikenakan kasus hukum, saudara. Jadi bisa dipenjara. Jadi ini memang repot, saudara. Sampai akal-akalannya bagaimana? Ya nanti pranikahnya dipanjang-panjangin aja. Itu aturan gitu ya. Ya macam-macam, saudaraku. Dan tahun 2015 dalam kasus Obergefell versus Hodges itu tanggal 26 Juni 2015, yaitu jadi 2 tahun kemudian, seluruh negara bagian Amerika Serikat itu harus melayani kaum G atau kaum LGBT secara hukum, bahwa mereka itu punya hak yang sama. Seperti misalnya pernikahan sejenis itu harus dianggap punya hak yang sama dengan pernikahan heteroseksual. Hak adopsi juga ada. Jadi mereka taruh kata pria dengan pria menikah, kemudian mereka nggak bisa punya anak. Mereka bisa ngadopsi, gitu saudaraku ya. Secara properti dan pengakuan hukum federal apapun yang berkait dengan pernikahan, mereka punya hak yang sama meskipun aneh. Nah ini saudaraku yang terjadi, dan kemarin pernyataan keras dari Donald Trump tersebut langsung mendapat respons dari seorang bishop wanita dari gereja Episkopal, namanya Marian Edgar Buddy. Nah, Marian Edgar Buddy ini sebetulnya dia tidak terang-terangan menentang, meskipun dia terkenal sebagai orang yang mendukung akan kesetaraan hak dari kaum LGBT, tapi dia menyatakan bahwa mohon supaya Presiden berbelas kasihan kepada 2 kelompok, yaitu satu, imigran ilegal. Dikatakan bahwa mereka itu cuci piring kita, mereka itulah yang memanen akan hasil panen kita, mereka yang ngepel lantai dari gedung-gedung kita, mereka adalah pekerja-pekerja yang bukan kriminal dan mereka membayar pajak dengan baik. Dikatakan demikian. Tolong belas kasihan pada mereka, mereka punya anak, bagaimana kalau mereka itu dikejar-kejar dan kemudian dianggap sebagai kriminal dan dideportasi di negara yang sedang kemelut. Nah ini keprihatinan dari Bishop Marian Edgar Buddy. Nah saudaraku, selain itu dia juga menyinggung bahwa ada ketakutan yang luar biasa dari kaum LGBTQ. Mereka sangat takut, khawatir bagaimana kalau hak-hak mereka itu dicabut, padahal mereka sudah ngadopsi anak, jadi anak-anak mereka bagaimana dan sebagainya itu dinyatakan supaya dipikirkan bagaimana belas kasihan dari Bapak Presiden terhadap mereka-mereka. Jadi dia menyorot dari sudut bukan kebenaran firman, tapi Marian Edgar Buddy ini menyorot dari sudut kemanusiaan, gitu saudaraku. Nah, saudara, itulah situasi yang terjadi di Amerika hari-hari ini. Bagaimana sekarang sikap kita berdasarkan firman Tuhan? Ini yang lebih penting, saudaraku. Saudaraku, kita semua berpegang
pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran, dan kita harus hidup dalam kebenaran. Sekarang kata Alkitab tentang hubungan seks sejenis itu seperti apa? Kita harus ngerti, saudara. Coba kita lihat ya, kata Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 1, ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Saya bacakan, saudaraku. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Itu disebut hawa nafsu memalukan. Yaitu apa? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Jadi ada hubungan seks yang wajar, yang diberkati Tuhan dalam sebuah pernikahan. Ayat 27 yang tidak wajar itu apa? Dikatakan, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Jadi kalau tadi dikatakan istri-istri melakukan apa yang disebut dengan hubungan seks yang tidak wajar, yaitu antara wanita dan wanita, sekarang pria dengan pria gitu ya. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi Paulus dengan tegas katakan itu kesesatan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dalam dua gender, pria dan wanita. Jadi kalau ada yang merasa bahwa dia, apa yang sering dikatakan, ya kalau saya ikuti, ada orang yang berkata, saya terjebak di dalam tubuh yang lain. Jadi dia punya perasaan, dia punya emosi sebagai wanita, tapi tubuhnya pria, atau sebaliknya. Dia merasa terjebak dalam tubuh wanita, padahal dia merasa jiwanya adalah laki-laki. Saudaraku, itu semua sebetulnya adalah dosa kalau ditanggapi. Itu kata firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan mereka yang punya kecenderungan seperti itu? Kita harus memandang itu sebagai suatu yang perlu dibantu, perlu ditolong. Jadi seperti orang itu sakit gitu, saudara. Kalau sakit ya perlu diobati, perlu dirawat. Nah, gereja, umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya sikap seperti itu. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Bishop Marian Edgar Budi dalam hal belas kasihan kepada mereka itu tidak salah. Tapi kalau mendukung perbuatan mereka, mendukung akan tuntutan kesetaraan hak mereka sampai kebablasan seperti zaman yang lalu, itu keliru, saudaraku. Tapi kalau belas kasihan pada orang-orang yang seperti itu, pada kaum G ini, itu harus ada pada gereja Tuhan. Ya, kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 9. Kita belajar firman Tuhan, saudaraku, dalam Matius 9 ayat 11 ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus itu disebut sahabat orang berdosa. Jadi kalau kita anggap bahwa perilaku LGBT itu sebuah dosa, sesuai tadi apa yang dikatakan di dalam surat Roma 1 tadi, maka Tuhan Yesus dekat dengan mereka. Bahkan kalau Tuhan hadir saat ini, dia akan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, orang-orang Farisi mengatakan, kok Yesus gurumu itu kok dekat-dekat dengan orang-orang berdosa, gitu ya. Jawaban Tuhan ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Haleluya. Betul, saudara, kalau kita memandang bahwa mereka itu orang-orang yang
sakit, yang tidak sehat, maka mereka butuh kesembuhan. Dan saya sudah mengikuti mencoba mempelajari ada beberapa gerakan-gerakan pelayanan yang khusus melayani akan mereka-mereka yang terjebak di dalam dosa LGBT. Dan luar biasa, kuasa Tuhan bekerja di sana. Banyak yang dilepaskan, banyak yang dimenangkan, dan bahkan banyak yang menjadi hamba Tuhan. Dan mereka bisa kembali straight, yaitu mereka kembali bisa memiliki keluarga secara normal. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pandang itu sebagai orang sakit yang butuh tabib. Gereja Tuhan yang punya Yesus Kristus harus melayani mereka dan mengasihi mereka. Itu sikap. Maka itu ayat 13 kalau saudara lihat, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Dalam hal Marian Edgar Badi minta belas kasihan dari Presiden Donald Trump, itu tidak keliru, saudaraku, terhadap mereka. Tapi kalau dia mendukung bahwa hak-hak mereka itu benar, itu salah, itu keliru. Ya, jadi bagaimanapun juga keputusan Donald Trump ini alkitabiah, saudaraku. Tetapi bagaimana penerapannya itu yang perlu dikaji ulang. Bagaimana melayani mereka, menyembuhkan mereka. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan itu kemurahan hati. Ya sudahlah, kamu mau berdosa, berdosalah, kami terima, bukan begitu ya. Tapi belas kasihan tetap ada pada mereka. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita orang berdosa, saudaraku, dan kita dipanggil Tuhan untuk dibenarkan, untuk diubahkan. Demikian kalau ada orang berdosa, model apapun. Saya mau katakan bahwa dosa homoseksual dengan dosa heteroseksual, meskipun beda penanganannya, tapi sebetulnya sama. Ya. Jadi orang yang selingkuh itu juga dosa, saudaraku. Orang yang sudah punya istri yang melakukan percabulan dengan wanita-wanita lain, itu juga dosa. Sama saja, saudaraku. Jadi kita ini jangan membeda-bedakan dosa. Tapi memang akibat dari gerakan LGBT ini cukup masif dan mengacaukan, saudara. Itu harus diakui. Nah, kita akan lihat, saudara, ya ini saya sedikit memberikan tambahan bahwa Elon Musk yang menjadi orang yang dekat dengan Presiden Donald Trump karena dia pendukung dana yang cukup besar pada waktu Pilpres kemarin, itu ternyata dia punya seorang putra namanya Xavier, ini anak dari Elon Musk. Ketika dia dewasa, entah apa yang terjadi, dia menyatakan diri bahwa dia menjadi wanita. Ya, dia ganti nama setelah dia operasi transgender itu, dia ganti nama menjadi Vivian Wilson. Dia nggak mau pakai mas, karena ibunya bernama dari keluarga Wilson. Nah, anak ini sebetulnya bukan anak bodoh, saudaraku. Dia anak yang cukup berprestasi. Bahkan setelah dia jadi transgender, dia bisa bekerja dan dia bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Kekayaannya lumayan, saudaraku, sebagai seorang anak muda. Jadi dia mewarisi akan kemampuan bisnis dari ayahnya. Tapi dia sendiri dengan ayahnya nggak cocok. Ya, dia bertentangan. Bahkan yang terakhir saya dengar, Elon mengatakan bahwa anakku yang laki itu sudah mati. Maksudnya mungkin karena sudah berubah jadi perempuan gitu ya. Ya, itu saudaraku. Nah, kita akan lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ini tulisan dari Rasul Paulus yang berkenaan dengan situasi kehidupan pada zaman Rasul Paulus hidup, saudara. Bahwa ternyata praktek-praktek
LGBT itu sudah ada sejak zaman purba, saudara ya. Zaman Romawi itu sudah ada. 1 Korintus 6 kita lihat ayat yang ke-9 dan ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Saudaraku, kita ini harus menjadi orang yang adil, ya. Kalau enggak adil, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian dikatakan, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, ini daftarnya ini ada semua, saudaraku. Cabul, penyembah berhala, orang berzina, ya, berzina itu sudah punya istri, tapi dia main perempuan sana-sini, sudah punya suami, dia main laki-laki, cowok yang lain, itu berzina. Itu sama, saudaraku, dalam daftarnya itu orang sesat semua, yaitu cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Nah, dikatakan dalam terjemahan LAI, banci. Itu dalam bahasa Yunaninya pakai istilah malakos. Malakos itu adalah pelacur laki-laki yang dipelihara oleh laki-laki juga, gitu ya. A boy kept for homosexual. Jadi seorang anak laki-laki yang dipelihara dan menjadi praktek homoseksual dari laki-laki yang mestinya lebih dewasa dari dia. Biasanya orang-orang kaya melakukan ini. Nah, ini memang dosa, saudaraku, seperti yang tadi dikatakan, menyala-nyala dalam birahi laki-laki dengan laki-laki itu. Male prostitute, itulah malakos. Itu praktek itu sudah ada di zaman Rasul Paulus. Itu termasuk orang sesat, saudara, banci. Kemudian orang pemburit. Nah, ini istilah pemburit ini juga harus kita ketahui. Dalam bahasa aslinya arsenokoites. Ya, itu sama. Itu orang-orang yang melakukan hubungan sejenis, saudaraku. Ini pemburit. Kemudian daftar berikutnya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada di dalam daftar orang-orang sesat yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, itulah sikap dari gereja Tuhan. Kesimpulannya bagaimana, saudaraku? 1, kita dalam hal ini, Donald Trump melakukan keputusan yang benar, Alkitabiah. Karena itu dosa yang tidak boleh dilegalkan. Tapi ini tentunya sama dengan melegalkan pelacuran, melegalkan hal-hal yang mendukung dosa lainnya, perjudian dan sebagainya. Sama. Dan ini satu step yang baik di mana hal itu tidak boleh dilegalkan oleh pemerintah. Namun bagaimana penanganan mereka itu pun juga perlu menjadi perenungan. Karena belas kasihan itu adalah ciri khas dari tubuh Kristus. Saudaraku, bukan perkara yang mudah, tetapi PR bagi umat Tuhan, PR bagi kita sekaliannya untuk mendoakan orang-orang yang terjebak di dalam dosa tersebut, ya. Tidak mudah, saudaraku, yang dosa heteroseksual itu, yang orang yang suka main perempuan, orang yang suka berzina itu pun juga kelepasannya tidak mudah. Apalagi yang seperti ini ya, yang weird ini, di pemandangan kita menyimpang ya. Makanya di sana ada yang katakan kalau straight atau yang gay gitu ya. Demikian, saudaraku, tanggapan kita terhadap apa yang hari-hari ini menjadi viral, yaitu keputusan Presiden Donald Trump tentang bahwa hanya ada 2 gender di Amerika, yaitu male and female. Tuhan Yesus memberkati.